Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai 26. Dalam perikop ini dikisahkan bagaimana Paulus mengunjungi Barnabas. Paulus dan Barnabas adalah orang yang Tuhan pakai sebagai alat pemberitaan Injilnya. Namun mereka memiliki perbedaan style. Di pasal 15 telah dikisahkan perselisihan yang sangat hebat antara Paulus dan Barnabas sehubungan dengan seorang yang bernama Yohanes Markus. Waktu itu Barnabas ingin membawa Yohanes Markus dalam pelayanan, tetapi Paulus dengan tegas menolak karena apa yang pernah diperbuat Yohanes Markus zaman dahulu waktu diajak melayani di Pamfilia, dan waktu itu ia tidak mau turut bekerja bersama-sama. Karena perselisihan inilah, maka Barnabas mengajak Yohanes Markus berlayar ke Siprus, sementara Paulus memilih Silas melayani di Syria dan Kilikia. Sekarang di pasal 21 ini yang dicatat oleh Alkitab, Pauluslah yang mengunjungi Barnabas. Karena Barnabas jabatannya adalah penatua ya. Juga sekalian mengunjungi penatua-penatua yang lain. Begini catatan Alkitab dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 18 terjemahan lain. Keesokan harinya, Paulus membawa kami berkunjung kepada Yakobus dan para penatua gereja di Yerusalem. Saudara, saya tidak menemukan pembicaraan khusus mengenai perselisihan mereka tempo hari. Tetapi dengan mengunjungi zaman itu ya, sama artinya sudah shalom, sudah berdamai. Yang diceritakan Paulus adalah mengenai pelayanannya ayat 19-20 yang berkata demikian. Setelah kami bersalam-salaman, Paulus menceritakan kepada mereka segala yang telah dilakukan Allah melalui pelayanannya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka memuji Allah, tetapi kemudian berkata kepada Paulus, "Saudara tahu bahwa beribu-ribu orang Yahudi juga telah percaya, dan mereka berpendirian bahwa orang-orang Yahudi yang percaya harus tetap memegang teguh pada adat istiadat Yahudi." Saudara-saudara, persoalan pelayanan termasuk pemberitaan Injil tidak akan ada habis-habisnya, tetapi Allah pasti menyediakan jalan keluar. Jalan keluar itu tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Salah satu persoalan yang diangkat sampai di Yerusalem adalah ketika Rasul Paulus menjelaskan bahwa yang percaya Tuhan Yesus tidak perlu disunat. Dan menurut bangsa Yahudi itu melanggar hukum Musa. Ayat 21 dalam terjemahan lain, orang-orang Kristen Yahudi di sini telah mendengar bahwa saudara ini Rasul Paulus menentang hukum Musa serta adat istiadat Yahudi. Dan saudara melarang mereka mengkhitankan anak-anak mereka. Saudara-saudara, Roh Kudus memberikan jalan keluar melalui sidang penatua di Yerusalem. Rasul Paulus tidak mengajarkan orang-orang Kristen baru untuk melawan hukum Musa, yaitu sunat. Tetapi Paulus sendiri tetap menaatinya, sementara sidang di Yerusalem memutuskan. Jadi yang memutuskan ini sidang di Yerusalem ya saudara, termasuk di dalamnya Barnabas tadi, bahwa orang Kristen bukan Yahudi tidak perlu disunat, tetapi ada larangan-larangan lainnya yang harus dipatuhi. Begini kata Alkitab ayat 24-26. Sertailah mereka ke bait Allah dan cukurlah rambut saudara serta tanggunglah biaya mereka. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa saudara menyetujui adat ini bagi orang Kristen Yahudi, dan saudara sendiri taat kepada hukum-hukum Yahudi serta sependapat dengan kami mengenai hal-hal ini. Sedangkan mengenai orang Kristen bukan Yahudi, kami tidak menuntut supaya mereka mengikuti adat istiadat Yahudi, kecuali hal-hal yang telah kami beritahukan kepada mereka dengan perantaraan surat, yaitu supaya menjauhkan diri dari makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati tanpa mengeluarkan darah, dan dari zina. Paulus menyetujui usul mereka, dan keesokan harinya pergilah ia bersama dengan keempat orang itu ke bait Allah untuk menjalani upacara pentahiran. Ia mengumumkan nasarnya untuk mempersembahkan kurban bersama dengan yang lain 7 hari kemudian. Ketika masa 7 hari itu hampir berakhir, datanglah orang Yahudi yang datang dari Turki melihat Paulus di dalam bait Allah. Mereka menghasut orang banyak serta menangkap dia. Saudara, sekalipun sudah dilakukan hasil keputusan sidang dari Yerusalem,
Rupanya celah inilah yang dipakai oleh penentang-penentangnya untuk menghasut orang banyak dan menangkap Rasul Paulus. Saudara-saudara, ketika ayat ini dicatat, inilah yang dikatakan Tuhan pertama kali tentang Paulus kepada Ananias yang disuruh untuk menolong Paulus yang buta waktu itu dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini, Paulus maksudnya, waktu itu Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Quote kita hari ini, harga seorang pemberita Injil adalah nyawanya, tetapi ia tidak akan pernah kehilangan sebab ia sudah menjadi miliknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersemangat memberitakan Injil, mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Selamat ulang tahun Michelle Chandra Santoso. Firman Tuhan untukmu hari ini dari Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas firman-Mu. Seringkali kami lemah terhadap hal-hal yang menjadi masalah dalam pelayanan misi dan pelayanan-pelayanan yang lain. Dan berpikir untuk mengurungkan niat hati kami, tetapi kami seperti di-refresh kembali bahwa sejak dahulu kala pekerjaan pemberitaan Injil bukanlah pekerjaan manusia tetapi pekerjaan Allah, sehingga pasti akan mengalami banyak persoalan dan konflik, tetapi Roh pasti membuka jalan. Terima kasih Tuhan, tolonglah agar selalu mengingat bahwa misi pemberitaan Injil ini adalah pekerjaan Allah yang mempercayai hamba-hambamu dan gerejamu untuk mengerjakannya. Berdoa untuk anak Michelle Chandra Santoso yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau menganugerahi dia dengan segala kemurahan dan kebaikan-Mu, serta memakainya sebagai alat kerajaan-Mu dimanapun kelak berada. Sekarang Tuhan, hamba-Mu ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat Tuhan yang hidup saleh, yang terus melayani-Mu, bekerja untuk-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkatilah dengan berlimpah-limpah dengan kehidupan yang jujur dalam pekerjaan sehari-hari, agar melalui mereka gereja Tuhan terpelihara dari yang jahat dan terus bergerak maju untuk bertumbuh. Mohon Tuhan memberikan kekuatan iman agar kami sekalian tidak mengadopsi cara dunia dalam merespon segala kesulitan dan hambatan, tetapi berpatronkan pada penderitaan Tuhan sendiri. Ya Allah Tuhan kami, kiranya Engkau memberkati para penatua kami yang berjuang di jalan iman untuk mewujudkan kerajaan Tuhan melalui gerejanya, sebab kami menyadari benar bahwa peperangan rohani akan selalu ada. Mohon Tuhan terus memegang erat Ibu Grace Lili selaku ketua penatua kami. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah dengan limpah kepadanya. Mendoakan juga untuk anggota jemaat yang lanjut usia, bahkan yang kesehatannya sedang menurun. Tuhan, kuatkan imannya, agar mereka tetap setia kepadamu sampai akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.